kita masuk ke pembahasan singkat mengenai abstrak dari jurnal Roadmap to Enhance Operational Excellence in Emerging Countries karya Rafael Henriquez Pecado dan tim yang dipublikasikan tahun 2024. Di sini penelitian ini membahas bagaimana perusahaan di negara berkembang dapat meningkatkan operational excellence atau keunggulan operasional melalui roadmap yang terstruktur dan juga berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini muncul karena masih rendahnya implementasi dari operational excellence di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Di negara maju, tingkat implementasinya mencapai sekitar 80 hingga 87%. Sementara di negara berkembang hanya berada di kisaran 34 hingga 71%. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keterbatasan sumber daya perusahaan. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan ahli operational excellence dari 57 perusahaan di 7 sektor industri berbeda. Setelah itu, perusahaan diklasifikasikan ke dalam 5 tingkat kematangan, yaitu Basic, Beginner, Training, Innovative, dan Champion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 7% perusahaan yang berhasil mencapai level Champion, sedangkan sebagian besar perusahaan masih berada pada level dasar dan menengah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyusun roadmap pengembangan operational excellence yang terdiri dari 23 variabel dalam 6 tahapan utama, di mana roadmap ini mencakup aspek strategi perusahaan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Penelitian juga memperkirakan bahwa perusahaan membutuhkan waktu sekitar 4,5 hingga 5 tahun untuk berkembang dari level paling dasar hingga mencapai level champion. Jadi studi ini mengangkat latar belakang mengenai keberlanjutan yang sebagai elemen kesuksesan bisnis. Pendekatan efektif untuk mencapai keberlanjutan adalah dengan implementasi program keunggulan operasional atau yang disebut dengan Operational Excellence atau disingkat dengan OE. Jadi dalam banyak program OE, fokus itu ditempatkan pada aspek keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berbagai studi telah menelusuri evolusi OE dari waktu ke waktu di berbagai industri dengan penekanan khusus pada sektor manufaktur. Jadi awalnya OE itu terutama menargetkan keberlanjutan ekonomi, namun kemudian signifikansi keberlanjutan lingkungan dan sosial mendapatkan perhatian di berbagai industri. Konsekuensinya, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi metodologi yang berbeda untuk memperkuat program OE mereka. Jadi beberapa studi telah mengeksplorasi operational excellence dalam konteks organisasi yang berbeda, yang mengarah pada pengusulan model konseptual dan kematangan. Namun masih terdapat banyak sekali peluang yang belum tergarap untuk eksplorasi penerapan OE di negara-negara berkembang khususnya. Studi yang dilakukan di lebih dari 16 negara maju menunjukkan tingkat implementasi OE antara 80% dan 87%, sementara di negara berkembang hanya 34% dan 71%. Perbedaan ini disebabkan oleh hambatan ekonomi, sosial, budaya, dan juga yang lainnya. Makalah ini berupaya untuk memperluas model kematangan yang dikembangkan oleh Henriquez et al. Dengan menerapkannya pada perusahaan di negara berkembang. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama untuk untuk menilai tingkat kematangan perusahaan dalam hal OE dan mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi. Lalu yang kedua untuk mengembangkan peta jalan yang memungkinkan perusahaan di negara berkembang menavigasi jalan mereka menuju peningkatan tingkat pengembangan OE mereka. Studi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana status praktik OE dalam konteks negara berkembang, dan yang kedua adalah apa faktor-faktor utama yang membentuk peta jalan untuk meningkatkan level OE. Pembahasan utama dari artikel ini menekankan bahwa keberhasilan OE dipengaruhi oleh 4 aspek utama, yaitu strategi perusahaan, sustainability ekonomi, sustainability lingkungan, dan sustainability sosial. Selain itu, terdapat 23 variabel penting seperti strategic planning, continuous improvement, operating standards, welfare, hingga green leadership. Nah, artikel ini itu juga menjelaskan bahwa roadmap dari OE itu dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemenuhan legal requirements, penyusunan strategi operasi, pengembangan indikator kinerja, hingga implementasi continuous improvement dan sertifikasi. Nah, penelitian ini memperkirakan bahwa perusahaan itu membutuhkan sekitar 4,5 sampai 5 tahun untuk mencapai level champion. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa OE menjadi alat penting bagi perusahaan di negara berkembang untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan exploratory research dengan metode mixed methods, yaitu kombinasi kualitatif dan kuantitatif, yang dilakukan secara berurutan.
Studi ini terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase pertama, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan para ahli operational excellence dari 57 perusahaan tersebar di 7 sektor industri berbeda di Kolombia. Instrumen wawancara disusun berdasarkan 23 variabel OE yang telah divalidasi dalam studi sebelumnya oleh Henry Quest et al. Tahun 2023, yang mencakup 4 faktor utama, yaitu strategic planning, economic sustainability, environmental sustainability, dan social sustainability. Nah, untuk menilai status implementasi setiap variabel, peneliti menggunakan skala Likert kualitatif dengan 3 kategori: non-implemented, in progress, dan implemented. Durasi wawancara berkisar antara 1 hingga 1,5 jam per perusahaan. Dengan responden utama adalah para operation manager, manufacturing manager, atau posisi manajerial senior lainnya. Fase kedua, peneliti mengklasifikasikan 57 perusahaan ke dalam 5 tingkat kematangan, yaitu basic, beginner, training, inovatif, dan champion. Klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana perusahaan telah mengimplementasikan 23 variabel OE tersebut. Nah, peneliti menggunakan heatmap analysis untuk memvisualisasikan pola kepatuhan setiap perusahaan terhadap masing-masing variabelnya. Masuk ke fase ketiga, peneliti mengembangkan roadmap strategis dengan mengumpulkan data tentang waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengimplementasikan setiap variabelnya, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses. Mengikuti metodologi dari Lu dan Wang tahun 2018, peneliti menghitung rata-rata waktu implementasi setiap variabelnya, lalu menyusunnya secara hierarkis berdasarkan prasyarat yang telah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperkirakan total waktu yang diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk bertransisi dari tingkat basic atau beginner menuju tingkat champion, yaitu sekitar 4,5 hingga 5 tahun. Baik, untuk findings-nya, peneliti itu mengelompokkan 57 perusahaan ke dalam 5 tingkatan kematangan yang berbeda. Tingkat kematangan tersebut itu mencakup 0, pemula, menengah, lanjutan, dan juara. Nah, data itu menunjukkan hanya 7% saja perusahaan yang berhasil mencapai tingkat juara. Mayoritas perusahaan saat ini masih tertahan pada level pemula dan menengah. Nah, riset ini menawarkan peta jalan yang praktis dengan 23 variabel kunci. Perusahaan memerlukan waktu 4,5 sampai 5 tahunan untuk mencapai performa terbaik pada posisi 0. Nah, peta jalan tersebut memiliki 6 tahap hierarki. Tahap ini dimulai dari pembangunan fondasi dasar, kesadaran, hingga standar kelas dunia. Nah, faktor keberhasilannya, penentu keberhasilannya itu meliputi standarisasi kerja dan kepemimpinan yang mendukung. Keterlibatan aktif karyawan menjadi kunci utama untuk meningkatkan level kematangan perusahaan secara konsisten. Fokus pada variabel-variabel ini akan mempercepat pencapaian efisiensi operasi secara maksimal. Riset ini memberikan panduan nyata bagi manajer untuk melakukan perbaikan sistematis. Peta jalan ini membantu perusahaan mengidentifikasi posisi mereka saat ini dan menentukan langkah strategis untuk menuju ke keunggulan operasional. Penelitian ini membuktikan bahwa adopsi teknologi seperti internet, perangkat lunak, hingga sistem otomasi secara nyata meningkatkan produktivitas atau TFP. Di industri logistik Vietnam memiliki situs web resmi untuk dalam menerapkan sistem otomisasi adalah 2 penggerak utama. Otomasi berperan penting dalam menyederhanakan proses operasional dan juga meminimalkan kesalahan manusia. Sementara kepemilikan situs web mempercepat aliran informasi serta mempermudah interaksi dengan pelanggan. Temuan yang paling krusial adalah adanya hubungan berbentuk kurva U antara transformasi digital dan juga produktivitas. Seringkali investasi besar pada teknologi digital justru menyebabkan penurunan produktivitas di fase awal. Hal ini terjadi karena perusahaan harus menanggung biaya penyesuaian organisasi, integrasi sistem, serta waktu yang dibutuhkan karyawan untuk mempelajari teknologi baru. Namun, begitu transformasi tersebut melewati titik kritis atau ambang batas tertentu, sistem digital yang sudah matang akan mulai memberikan keuntungan efisiensi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Implikasi strategis bagi perusahaan secara manajerial, perusahaan kecil atau UMKM disarankan untuk memprioritaskan teknologi dasar seperti internet dan juga perangkat lunak operasional yang relatif murah, namun memberikan dampak produktivitas yang cepat. Sementara itu, perusahaan logistik berskala besar yang memiliki sumber daya lebih kuat harus fokus pada pengintegrasian sistem otomasi,
untuk memaksimalkan skala ekonomi dan kapasitas operasional mereka dalam jangka panjang. Suksesnya transformasi bukan hanya soal membeli teknologi, melainkan kemampuan manajemen dalam mengelola fase transisi tersebut.